Halo, selamat malam pemirsa JAK TV. Apa kabar Anda, terutama di hari libur ini? Dan bagi Anda yang merayakan Hari Suci Waisak, izinkan kami mengucapkan kembali selamat merayakan Hari Suci Waisak. Dan malam ini pemirsa, di Ada Apa Berita sampai pukul 10 nanti kita akan membahas satu buah topik yang sudah menjadi perbincangan sehari-hari kita belakangan ini, paling tidak dua minggu terakhir. Topik kita adalah perolehan kursi DPR dan prediksi kekuatan dukungan Capres di DPR. Tentunya Anda kami persilahkan untuk bergabung dalam diskusi ini di line telepon 515-5111. Pemirsa, sudah ada 4 orang narasumber untuk menemani kita diskusi, untuk menjadi sumber dari data-data yang kita ingin dapatkan. Mungkin sudah ingin sangat tahu, kita menunggu-nunggu apa yang akan mereka katakan pada malam ini. Eriko Sotarduga, Ketua DPP PDI Perjuangan. Ada Bang Indra J. Piliang, Litbang Partai Golkar. Pak Jazuli Juwaini, Ketua DPP PKS. Dan Ibu Siti Zuhro, pengamat politik. Selamat malam Bapak-Bapak dan Ibu Siti. Selamat malam. Apa kabar? Terima kasih hadir di sini. Baik. Baik. Pemirsa, sebelum kita mulai diskusi kita malam ini, saya akan sampaikan kepada Anda perolehan kursi DPR berdasarkan hasil rekapitulasi dari KPU kemarin. Kalau kita lihat bahwa untuk perolehan kursi di legislatif DPR RI untuk tahun 2014 yang sudah disahkan oleh KPU, hasil rekapitulasinya berikut adalah perolehannya dari 10 partai politik. Yang pertama adalah PDI Perjuangan memperoleh 109 kursi, Golkar 91 kursi, Gerindra 73 kursi, Demokrat 61 kursi, Partai Amanat Nasional 49 kursi, Partai Kebangkitan Bangsa 47 kursi, Partai Keadilan Sejahtera 40 kursi, Partai Persatuan Pembangunan atau P3 39 kursi, Nasdem 35 kursi, dan Hanura 16 kursi. Kita tahu bahwa 2 partai yang lainnya tidak masuk ke dalam legislatif kita atau DPR RI. Ini banyak perwakilan dari partai, tapi saya ingin ke Bu Siti dulu ya. Bu Siti, seperti apa Anda menggambarkan? Kita sama-sama tahu bahwa 2014 ini hasilnya banyak yang kabarnya cukup mencengangkan. Ada beberapa nama yang kita tahu cukup dikenal publik, dianggap dikenal publik dan kemudian tidak berhasil kembali untuk duduk di DPR RI. Kemudian juga ada partai-partai yang memperoleh suara yang cukup fantastis, yang fantastis lah kita bisa katakan begitu. Tanggapan Anda terhadap hasil keseluruhan rekapitulasi KPU kemarin? Iya, secara umum hasil dari pemilu legislatif yang lalu itu menunjukkan bahwa sebetulnya ada prediksi yang meleset ya, yang kita perkirakan bahwa khususnya partai-partai Islam gitu, yang tadinya diperkirakan akan tumbang, tidak masuk PT, ternyata semuanya masuk dan bahkan ada peningkatan yang signifikan ya. Jadi ada beberapa yang mengalami peningkatan yang signifikan, dan peningkatan partai-partai Islam ini diikuti oleh penurunan partai besar, partai pemenang pemilu tahun 2009, yaitu Partai Demokrat. Jadi merosotnya suara Demokrat ini ternyata memang lari khususnya ke PKB. Lari juga suara-suara itu juga ke Nasdem, partai baru gitu ya. Partai baru Nasdem mendapatkan suara di atas Partai Hanura. Ini luar biasa juga ini. Baru tapi lalu suaranya signifikan. Mengapa? Ini menurut saya kayak seperti Partai Nasdem ini tidak mengejutkan karena memang infrastruktur politiknya adalah infrastruktur politik yang digunakan oleh Golkar. Jadi memang namanya baru Nasdem, tapi sebetulnya orang-orangnya juga banyak dari Golkar gitu ya. Golkar ini luar biasa ya, partai besar yang sudah melahirkan gitu partai-partai lain seperti Partai Demokrat, Partai Nasdem, juga ada Hanura itu dari Golkar juga, juga Gerindra ya. Secara umum juga menunjukkan tidak ada satupun partai yang bisa lolos untuk katakan mengusung capres-cawapresnya. PDIP memang paling tinggi tapi tidak memenuhi kuota untuk mencalonkan capres-cawapresnya. Satu contoh itu. Jadi mungkin asumsi ya, jadi harapan dari partai-partai yang
meningkat tajam gitu perolehan suaranya, hampir semuanya tidak dikabulkan meningkat tajamnya itu. Hanya mungkin PKB dalam hal ini yang meningkatnya luar biasa, hanya PKB menurut saya. Dan Gerindra. Gerindra mendapatkan katakan swing voters ya, jadi limpahan suara yang cukup juga signifikan karena perolehannya sekitar 11, persen ya. Jadi kursinya yang diterima itu juga besar gitu. Dan saya melihat juga selain itu pileg yang lalu ini menunjukkan sebetulnya kita belum happy gitu, belum gembira sekali karena ada praktek-praktek buruk yang masih diteruskan, yaitu money politics. Jadi nanti kita lihat apakah memang betul kabarnya bahwa praktek money politics tidak kepada warga tapi sekarang kepada bergeser kepada penyelenggara pemilu. Ada kabar yang seperti itu, nanti kita akan bahas belakangan begitu ya. Dan tapi yang penting adalah dari hasil pemilihan legislatif ini kita lihat bahwa nanti pemilihan presiden akan capresnya siapapun adalah capres koalisi ya tadi ya Bu ya, tidak bisa dari tunggal sebuah partai. Saya ingin ke Bang Indra sekarang. Bang Indra tadi Bu Siti sudah bilang ini Golkar luar biasa. Ya, jadi bagaimanapun juga ada partai-partai baru yang relatif baru dibandingkan dengan Golkar, memang memakai sistem dan memang bisa dibilang pecahan ya, memang orang-orang dari Golkar dulu. Tapi luar biasanya Golkar tuh tumbang juga Bu tahun ini. Tetap memang maksudnya juara 2 gitu kalau kita bilang, tapi kita kehilangan di Golkar kehilangan 15 kursi dan juga incumbent DPR yang menduduki kursi DPR 2009-2014 banyak juga yang rontok. Itu apa sih yang terjadi di Golkar, Bang? Ya, kalau kita lihat dari sisi jumlah suara terjadi peningkatan ya dari 15 juta menjadi 18,4 juta. Artinya ada 3,4 juta lagi suara bertambah gitu. Nah, kalkulasi saya begini, saya bilang sama ketum, selamat Bang, Golkar bertambah. Maksud kamu, kata dia kan, ya tambah 3,4 juta lagi. Tapi sebetulnya saya bilang kalau ditambah dengan perolehan suara Nasdem, kita tuh di atas. Nasdem 8,4 juta dan tadi 35 kursi gitu. Jadi kalau saya hitung 126. Jadi maksud saya begini, kalau Golkar ini ke depan tidak melahirkan lagi partai politik baru, ya Golkar akan unggul di atas gitu. Cuma kan Golkar ini mungkin karena terlalu subur ya, artinya rahimnya terlalu subur, jadi setiap 5 tahun melahirkan partai baru gitu. Nah, ini yang saya katakan meskipun usianya sudah lanjut. Kalaupun usianya sudah lanjut, makin jadi regenerasinya gitu. Bukan regenerasi kader tapi regenerasi partai ya. Regenerasi partai. Jadi itulah yang terjadi. Nah, kalau kita lihat dari sisi kursi memang berkurang ya, 15 kursi dari 106 menjadi 91. Dan kemudian kalau saya hitung itu dari 106 kursi itu 58 wajah baru, 48 yang lama itu tergantikan gitu. Nah, itu sebetulnya pertanyaan saya yang berikutnya, Bang. Oke lah, kalau kita tadi ini jadi sebenarnya kalau bisa dibilang masalahnya adalah ya kalau mau bertahan itu Golkar jangan melahirkan partai baru. Itu kalau masalah dengan ekstern begitu. Tapi kalau kita lihat di intern, diintip lagi ke dalamnya, yang jadi pun bukan orang-orang lama, bukan incumbent. Jadi apa yang terjadi dengan incumbentnya partai Golkar? Apakah sebegitu tidak dipercaya publik atau apa? Sama dengan partai lain juga, karena saya juga analisis partai lain. Jadi ada fenomena sekarang sebagian besar wajah baru ini ataupun wajah lama yang bertahan itu adalah apa yang kita sebut sebagai elit lokal. Mereka adalah keluarga politik lokal. Ya, istilahnya kalau orang menyebut dinasti, tapi saya kurang setuju karena mereka dipilih ya. Artinya ada istri bupati, istri gubernur, ada anak bupati, anak gubernur dan segala macam gitu. Ya, contoh di PDI Perjuangan itu aneh ya, ada 2 nama Rieke Pitaloka, Diah Pitaloka terpilih. Kenapa? Karena Rieke Pitaloka yang asli dan Diah Pitaloka yang orang nggak kenal dipikir itu Rieke Pitaloka. Sehingga teman saya Arief Budimanto yang begitu bagus itu nggak terpilih di dapil Bogor Cianjur gitu. Saya bingung. Orang pas kita tanya kenapa Arief Budimanto nggak terpilih? Karena orang pikir Oneng itu adalah Diah Pitaloka. Jadi ada unsur lokalnya, Jadi saya kira sekarang memang nah elit-elit politik yang kita sebut bagus-bagus tadi, barangkali mereka terlalu banyak bekerja di Jakarta, tapi kurang menggarap daerah. Jadi memang
anggaran misalnya anggaran reses dan segala macam jangan diinin lagi sama teman-teman pengamat atau NGO. Jangan dipotong ya. Bukan, kalau ditambah anggaran itu misalnya untuk incumbent yang sekarang gitu, Pak Eriko bisa terpilih jangan nanti dibilang wah kok bertambah lagi anggaran reses. Mestinya anggaran resesnya yang ditambah gitu, anggaran-anggaran lain yang bisa aja dikurangi. Artinya dan jadwal turun ke konstituen ya, dan jadwal sidang itu menurut saya itu agak dibatasi. Studi banding ya dikurangi. Ya, artinya supaya incumbent ini bisa membina konstituennya. Nah, kita kan berbeda dengan negara-negara seperti Singapura atau Malaysia atau Jepang ya. Artinya di negara-negara seperti itu anggota legislatifnya dia bersidang tapi hari itu ada kematian di konstituennya dia bisa datang karena daerah kecil. Dapilnya kecil dan kemudian dekat dengan ibu kota negara. Kalau kita bagaimana mau ke Papua 7 jam naik pesawat, pulang balik itu sudah 14 jam karena mengurus dapil kan. Jadi banyak di Papua yang rontok. Jadi sekarang berarti benang merahnya adalah memang kurang mengunjungi konstituen begitu ya, kurang ada hubungan dengan konstituen. Ya, saya kira memang ya itu tergantung juga kalau politisi lama ini kan merasa bahwa sudah ada kaptif, sudah ada suara. Apalagi yang sering masuk media begitu ya. Nah, kalau media menurut saya sekarang tidak efektif karena menurut survei juga begitu. Artinya media itu tidak efektif dari sisi iklan, tapi efektif dari sisi berita. Tapi berita itu harus masuk ke konstituen. Nah, bagaimana menyambung antara media nasional, TV nasional dengan TV lokal? Nah, itu juga masih jadi persoalan menurut saya. Iya. Baik, sekarang saya ke Bang Riko nih. Bang Riko nih dari sini nih, dari yang ini nih ada Pak Jazuli, Bang Indra sama Bang Riko nih, partai Anda adalah yang menuai tambahan kursi. Ini bisa dilihat apa sih fenomenanya apa sih? Apa karena memang satu hari sebelum dimulai pemilihan legislatif, kemudian PDIP mengusung mendeklarasikan Jokowi sebagai calon presidennya. Saya pikir itu mungkin cukup membantu begitu. Nah, sebenarnya kalau kita melihat Mbak Tias ya, dari peningkatan jumlah suara dari 14 juta menjadi 23 juta. Sebenarnya kalau dilihat dari itu ada penambahan sekitar 60%. Tetapi ternyata penambahan kursi tidak signifikan dengan itu. Tidak sampai 20% penambahan kursi. Nah, ini memang banyak hal. Kalau tadi dikatakan Bang Indra juga dengan rajinnya turun, tidak menjamin juga. Saya bisa buktikan beberapa teman anggota DPR, contohnya Bang Yasona Lawli, rajin sekali turun ke dapil. Bahkan sangat sering di sana. Tapi ternyata sampai saat ini juga belum mendapatkan bagiannya di DPR seperti itu. Jadi tidak juga itu menjadi satu jaminan. Memang pemilu yang kali ini memang banyak memakan korban ya, dan juga kalau kita melihat dari dari sudut biaya juga terlalu akhirnya bersifat kapitalis. Jadi kita ini memang sistem kita ini yang serba tanggung ini memang membuat ini menjadi satu permasalahan juga. Nah, kalau sebelum ini kita di DPR sudah sebenarnya menyarankan dan juga meminta agar dibuat sistem tertutup atau semi tertutup. Tetapi ini tidak disetujui. Nah, inilah memang akibatnya ya seperti ini. Artinya apa? Benar-benar free competition dan benar-benar juga di sini peran dari materi di babak-babak akhir ini sangat besar, apalagi kalau tidak ditunjang dengan aparatnya sendiri yang melaksanakan pemilu itu tidak terjamin situasinya di sana, sehingga godaan-godaan yang datang ini pun membuat mereka menjadi alat yang membuat ini menjadi tidak baik. Berarti ya, jadi yang dari tadi yang sudah tercatat adalah yang pertama adalah kedekatan dengan konstituen yang mungkin kurang, dan kedua sekarang kita bicara masalah money politik. Berikutnya saya ingin tanya dari sudut pandang PKS ya Pak Jazuli, tapi kita akan rehat dulu sebentar ya. Pemirsa, kami harap Anda tetap bersama kami. Ada Pak Berita segera kembali. Sendiri langsung. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami, masih dengan diskusi perolehan kursi DPR dan juga prediksi peta kekuatan DPR berdasarkan koalisi dari capresnya nanti. Saya ingin ke Pak Jazuli sekarang. Pak Jazuli, saya ingin lihat dari kacamata dari PKS. Di 2014 ini PKS kehilangan 17 kursi, dari 57 kursi di DPR RI menjadi 40 kursi. Apakah sama dengan ini Bang Indra dengan Bang Riko tadi?
Yang pertama, PKS harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang masih melanggengkan PKS tampil dalam kancah politik secara real dan eksis. Yang kedua, terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang masih setia kepada PKS untuk terus mendukung dan memilih PKS. Kemudian, kenapa PKS harus bersyukur dan berterima kasih? Seluruh lembaga survei sebelum pemilu, menjelang detik pemilu pun masih mengatakan PKS tidak akan lulus parlemen threshold. Paling tinggi lembaga survei itu memberikan angka kepada PKS 2,8%. Sementara PT itu harus 3,5. Tapi alhamdulillah kenyataannya berbeda. PKS masih dapat 40 kursi berdasarkan pengumuman KPU. Tapi PKS akan mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi sekitar 4. Karena berdasarkan bukti dan alhamdulillah semua partai mengakui saksi yang paling lengkap adalah PKS. Jadi berdasarkan bukti yang ada di kami itu layak 4 kursi itu kita untuk gugat begitu dengan bukti-bukti yang ada. Mudah-mudahan gugatan ini akan berhasil karena yang diumumkan oleh KPU kan masih bukan final untuk KPU, tapi tidak final untuk kursi bagi partai politik karena masih ada ruang Mahkamah Konstitusi. Dan yang lebih bersyukurnya lagi, PKS tahun ini 2014 ini mendapatkan kursi di Papua yang orang tidak pernah duga bahwa PKS akan mendapatkan kursi di Papua dengan stigma-stigma yang diberikan oleh publik dan masyarakat. Tetapi nyatanya alhamdulillah masyarakat sudah melihat memang PKS ini adalah partai yang tidak perlu dicurigai dari berbagai macam sisinya. Kalau di black dadanya adalah merah putih, begitu kira-kira. Buktinya di Papua sudah mendapatkan kepercayaan, dia dapat 1 kursi. Nah, memang PKS mengalami penurunan dari segi kursi. Dari 57 sementara ini ada 40 ya. Tetapi mayoritas orang lama di PKS itu rata-rata kembali ke parlemen. Hanya beberapa saja kayak Papua memang sebelumnya tidak ada. Kemudian ada 2 atau 3 lah orang baru dari 40 itu. Jadi incumbent masih mayoritas bertahan. Termasuk 1 ke Golkar, Musbakun. Kita hadiahkan ke Golkar begitu. Jadi 1 kursi PKS. Kalau Musbakun masih dengan PKS sebenarnya masih tetap di PKS. Berarti kehilangannya nggak 17, dihitung 16 gitu Pak Jazuli ya. Apalagi kalau gugatan nanti dikabulkan bisa menang. Pak Jazuli, ini tadi yang terjadi pada Golkar sebetulnya memang jumlah kursi turun, tapi jumlah pemilih mereka mengalami kenaikan, demikian juga dengan PDIP. Kalau dengan PKS begitu pula PKS, saya kira semua partai politik sekarang ini semua partai politik itu mengalami peningkatan suara. PKS pun mengalami peningkatan meskipun tidak signifikan, 200.000 sampai 300.000 suara PKS meningkat suaranya dibanding dengan 2009. Tetapi yang harus kita cermati ya, sekarang peningkatan yang signifikan ini kan 75% keterlibatan kalau tidak salah untuk 2014 ini, kurang lebih lah keterlibatan dibanding dengan 2009 kan cuma 65, sekarang ini 75. Nah yang perlu kita cermati tanpa bermaksud harus suuzon, apakah yang 10% itu murni peningkatan suara rakyat ataukah tadi kecurangan money politik yang terjadi antara penyelenggara yang di tingkat lokal, KPUD kabupaten kota itu yang kita lihat di televisi, di media dan seterusnya, ada yang dicoblosin sebelum pemilihan dan seterusnya kan gitu. Apakah peningkatan itu murni kesadaran rakyat untuk dalam hal demokrasi ini meningkat, ataukah sesungguhnya penambahan 10% itu lebih kepada tadi kecurangan-kecurangan yang terjadi, banyak suara siluman tambahan suara-suara siluman itu. Saya ingin tanyakan kepada Bu Siti, tapi sedikit saja tadi saya belum sempat tanya sama Bang Riko. Kalau tadi di Golkar kelihatan bahwa incumbent itu hampir 50%-nya tidak terpilih lagi. Jadi ada wajah-wajah baru. Sementara PKS lebih banyak mayoritas incumbent kembali. Kalau di PDIP seperti apa? Ya, kita memang hampir rata-rata mayoritas terpilih kembali. Dan walaupun banyak juga wajah-wajah baru yang mengisi posisi sekarang, dan memang ini ya kita siapkan sebagai bentuk juga regenerasi. Tapi tadi menambahkan yang disampaikan Pak Jazuli, memang di beberapa tempat juga kalau kita melihat sebenarnya dimanapun di dunia jarang yang sampai di atas 80%. Bahkan itu di daerah-daerah pedalaman, itu tentu agak sulit. Ini memang menjadi satu tanda tanya besar juga bagi kita. Tapi kan ini semua harus dibuktikan ya Pak. Ya. Artinya ini yang apa ya, kalau kita ini benar, ini memang satu hal yang patut kita syukuri bersama.
bisa di atas 70%, tapi dimanapun memang agak sulit untuk di satu negara itu bisa sampai di atas 70%, bahkan di daerah-daerah terpencil Ibu itu bisa di atas 80%, kecuali diwajibkan. Undang-undangnya mewajibkan. Seperti itu. Kayak di Australia. Iya. Nah Ibu Siti tadi menyambung dari Pak Jazuli, jadi sebetulnya ya, yang Anda lihat apa sih yang terjadi, apakah betul memang tingkat partisipasi masyarakat meningkat, yang 10%-nya apakah tingkat partisipasi masyarakat murni atau apa yang terjadi? Kemudian pergeseran praktek-praktek apa sih yang kita lihat dari dibanding dengan 2009 di tahun ini? Iya. Ini menarik sekali. Jadi setiap pemilu itu harusnya ada peningkatan ya, peningkatan kualitasnya. Jadi pelaksanaannya khususnya kalau kita kemarin yang lalu itu sangat kecewa terhadap penyelenggara, khususnya di KPU RI, Bawaslu-nya. Periode sekarang kita harapkan lebih bagus. Dan oleh karena itu memang kita memilih yang bagus-bagus. Tapi ternyata sampai ke bawah ini belum. Nah ini harus kita katakan bahwa penyelenggara di level yang paling bawah yang harus menjaga gawang ini ternyata kedodoran. Nah ini yang menunjukkan sebetulnya belum ada semacam kesamaan gitu ya. Di level nasional kita kencangkan bahwa yang namanya penyelenggara Bawaslu, KPU RI ini wajib dia ini punya integritas, independensi, punya manajerial, punya kompetensi kapasitas seperti itu. Kita ulang terus gitu ya. Dan di sini disorot tajam. Nah, turun sampai ke bawah ini yang tidak diikuti seperti itu. Ini kenapa tidak diikuti? Apakah memang tidak cukup waktunya untuk pemilihannya? Kemudian? Jadi pansel harus memilih orang-orang calon-calon yang betul-betul memenuhi kualifikasi itu. Nah, kebetulan saya pernah menjadi pansel untuk periode KPU yang sekarang dan Bawaslu itu. Nah, ini yang harusnya diturunkan ke bawah. Jadi pansel itu tidak boleh terkooptasi oleh katakan kepala daerah ataupun DPRD-nya dan sebagainya. Ini betul-betul independen, lalu memilih orang-orang yang betul-betul ada nawaitunya menjadi KPU di daerah. Jadi ada independensi di situ. Ini kan garda terdepan dari demokrasi. Penyelenggara itu wajib profesional kan itu dan netral secara politik. Dan ini terus diturunkan ke PPS ya, PPK dan sebagainya. Ini yang kita masih prihatin. Jadi bagaimana ke depan nanti ya katakan untuk pemilu presiden itu sudah mulai ditegakkan ya hukumnya. Siapapun yang melakukan itu diskualifikasi langsung. Jadi tidak diberikan istilahnya celah ruang untuk mereka bermanuver dan merongrong gitu ya. Waktu kan ini sudah sempit ya Bu Siti ya, ini kan tinggal bulan Juli begitu, awal Juli pula begitu. Waktu sudah sempit. Pantauan Anda bagaimana dengan pansel? Apakah memang sudah bisa memenuhi harapan kita nanti di 9 Juli? Pansel itu panitia seleksi untuk memilih KPU daerah dan ini. Jadi menurut saya mungkin sudah tidak ya. Tapi yang kita mintakan sekarang KPU RI dan Bawaslu RI itu melakukan rakor. Jadi rapat koordinasi. Karena kan ada di beberapa daerah juga yang memang berjenjang Mbak, penyelenggaranya juga kan memang dihukum dan kemudian diberhentikan kan. Berarti kan ada seleksi, ada pergantian lagi. Ini sudah alarm. Jadi peringatan keras bagi KPU dan Bawaslu RI untuk melakukan rakor. Jadi rapat koordinasi KPU RI mengumpulkan semua KPU yang di provinsi, KPU provinsi mengumpulkan semua yang di kabupaten kota sesuai dengan wilayahnya. Lah di situ dibunyikan bahwa pemilu presiden tidak boleh lagi melakukan seperti apa yang dilakukan di pileg. Karena 702 sengketa pemilu legislatif kemarin tuh, menurut saya ini adalah pelanggaran yang luar biasa. 702 sengketa gitu. Nah, kalau pilpres nanti itu akan ditambah lagi sengketanya, menurut saya ini apa-apaan gitu ya. Berarti tidak ada satu prediksi atau antisipasi yang tangkas dari penyelenggara itu sendiri. Jadi kita letakkan KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara yang betul-betul profesional dan netral secara politik tadi, dan tolong peserta pemilunya partai politik juga harus mendukung, tidak hanya malah merepotkan KPU dan Bawaslu gitu. Bang Riko, ini apa sih, ada yang ingin dikatakan tapi sayang saya kita harus break. Nanti kita akan lanjutkan ya. Pemirsa, kami harap Anda tetap bersama kami. Ada Apa Berita segera kembali. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Ada Apa Berita. Pemirsa, Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakri sudah mengisyaratkan bahwa partainya akan bergabung dengan PDI Perjuangan. Keputusan koalisi baru akan diputuskan dalam Rapimnas Golkar pada tanggal 18 Mei mendatang.
Dalam kunjungan di kediaman Megawati Soekarno Putri tadi pagi di Jalan Teguh Umar Menteng, Jakarta Pusat, ARB yang datang ditemani Sekjen Golkar Idrus Marham dan Bendahara Umum Setia Novanto. Sedangkan dari PDI Perjuangan hadir Sekjen Cahyokumolo dan Ketua Bapilu Puan Maharani. ARB mengaku dalam pertemuan ini tidak membicarakan tentang soal Capres dan Cawapres 2014. Setelah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, ARB mengatakan bahwa koalisi Golkar dengan PDIP sudah ada menemukan kecocokan dan tinggal menunggu Rapimnas Partai Golkar tanggal 18 Mei 2014. Ibu Mega dengan kemungkinan koalisi antara Partai Golkar sebagai pemenang kedua dengan PDIP sebagai pemenang pertama dan partai-partai lain yang sudah mendukung koalisi ini. Kami berbicara dan pada prinsipnya bagi saya ada kesamaan pendapat. Pemirsa, Ketua Bapilu PDIP Puan Maharani menjadi saksi pertemuan ARB dengan Megawati Soekarno Putri. PDIP akan terus melakukan komunikasi dengan Golkar sebelum Rapimnas Golkar 18 Mei mendatang. Hormati rekan-rekan pers. Puan Maharani yang menjadi saksi pertemuan Abu Rizal Bakri selaku Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri di Jalan Teguh Umar Menteng, Jakarta Pusat. Setelah pertemuan, Puan mengatakan bahwa pertemuan ARB dan Megawati sudah ada kecocokan untuk berkoalisi. Kita akan tetap komunikasi sebelum Rapimnas Golkar pada tanggal 18 Mei 2014. Semoga ada jalan terbuka dengan baik untuk membuka bangsa ini ke depannya. Demikian Puan Maharani. Dan kami memang sudah sepakat Bu Mega dan Pak Ical bahwa ini akan selalu dikomunikasikan sampai setelah Rapimnas tanggal 18, insya Allah ada titik temu dan ada jalan yang terbuka bagi PDI Perjuangan dan Golkar untuk bisa sama-sama membangun bangsa ini menuju bangsa yang hebat, bangsa yang lebih baik, dan tentu saja membangun masa depan bangsa ini untuk lebih baik dari hari ini. Baik pemirsa, kita lanjutkan dialog ini. Sebelum ini menarik ya, tadi sudah bicara Ibu Puan sudah bicara seperti itu. Saya sebetulnya ingin segera bicara tentang bagaimana nanti petanya kita prediksi kalau koalisi-koalisi tersebut sudah terjadi. Tapi saya tadi hutang dengan Bang Riko nih. Bang Riko ingin mengatakan sesuatu. Tadi kita berhenti di titik penyelenggaraan 2014 khususnya kepada penyelenggara pemilu. Bang Riko silakan. Iya, memang di DPR sekarang kan Komisi 2 sudah mengundang KPU, Bawaslu untuk mengadakan rapat dengar pendapat, dan juga kita melihat apakah memang nanti perlu dibentuk pansus atau apa yang sesuai dengan mekanisme untuk mengevaluasi secara keseluruhan pemilu legislatif ini. Hal kedua memang juga yang paling penting, Mbak, sebenarnya konsekuensi hukumnya, Bu Siti Zuhur. Ini kurang keras. Memang harus betul-betul mengikat dan betul-betul bahwa ini adalah satu kejahatan yang luar biasa. Karena ini bicara ke depannya bangsa ini seperti apa. Karena kalau ini nanti tidak seperti itu, ini akan terjadi yang terpilih yang memang yang bisa mempunyai kemampuan untuk membayar seperti itu. Itu yang terjadi di banyak daerah ini sekarang. Jadi konsekuensi hukumnya terlalu lemah memang. Apa sih sekarang konsekuensi hukum yang diterima? Ya hanya dengan hukuman beberapa lama, diberhentikan, dan hukuman hanya beberapa bulan kalau saya tidak salah. Nah ini yang harusnya memang konsekuensi hukumnya lebih berat sehingga mengakibatkan orang berpikir dua kali untuk melakukan hal ini. Ketiga juga memang hal yang penting juga, kita memang harus juga menyiapkan anggaran yang cukup untuk penyelenggara daripada pemilu ini sendiri. Sebenarnya keberaniannya Bawaslu dan seluruh jajarannya untuk menegakkan hukum itu penting. Sekarang ini lebih maju dengan seluruh kelemahan sebenarnya, karena kebetulan saya di Komisi 2 ya. Jadi orang yang terbukti money politik itu bisa diskualifikasi langsung. Masalahnya Bawaslu punya keberanian atau tidak? Itu masalahnya. Ada orang yang sudah jelas duitnya ditenteng-tenteng dan disut oleh televisi pun dia masih belum berani mengatakan bahwa itu adalah money politik. Ini juga persoalan menurut saya. Gitu. Baik. Saya ingin bicara soal momen koalisi tadi, setuju ya? Setuju. Tadi mumpung tadi
Pak Arbe berkunjung ke Menteng ya, ke Teguh Umar. Jadi sudah pasti ya Bang Indra ya, Golkar dengan berkoalisi dengan PDIP dan Nasdem nanti. Ya begini, di Golkar ini kan ketua umumnya itu tidak sekuat ketua umum di partai lain. Maksudnya tidak sekuat Ownernya banyak. Ownernya banyak. Ownernya Artinya banyak. Begini, ketua umum partai Golkar ini sekarang hanya diberikan kebebasan untuk melakukan komunikasi politik dengan semua partai. Makanya orang bilang kok galau gitu kan. Ya memang itu, datang ke Gerindra, datang ke Demokrat, datang ke PDI Perjuangan, datang ke yang lain secara tertutup juga gitu. Nah, setelah itu ketua umum akan melaporkan kepada Rapimnas. Kenapa? Karena Golkar cuma punya 91 kursi. Nanti lapor ke Rapimnas, saya agak minta maaf misalnya karena nggak mencapai target, cuma 91 kursi, tapi agar kita terpenuhi bisa maju Pilpres, lalu ini ada beberapa hasil yang saya dapat misalnya yang kami dapat dari negosiasi bersama PDIP seperti ini, bersama Demokrat seperti ini, bersama Gerindra seperti ini. Nah, dari 3 opsi ini misalnya silakan Rapimnas yang memutuskan. Jadi itu. Kok jadi mentah lagi Bang? Tadi saya tanya, ini sudah pasti apa belum begitu? Mekanismenya begitu. Baik. Tetapi memang kalau kita lihat sekarang, arahnya sekarang memang Selipi dengan Lenteng Agung itu lebih dekat ya dengan lebih satu jalur gitu. Artinya dari Lenteng Agung ke Selipi, dari Selipi ke Lenteng Agung itu kan satu jalur kalau kita lewat jalan tol. Lewat jalan tol. Nah, jadi memang itu sedang dibangun gitu komunikasi itu, dan sepertinya jalur ini yang akan dipakai. Sepertinya gitu. Jadi kita masih menunggu 18 Mei tapi ya. Tapi 18 Mei kan tinggal 2 hari. Ya, tanggal hari Minggu gitu. Baik, mudah-mudahan mekanisme di dalam partai tidak merubah apa-apa begitu ya. Iya, karena pasti merubah. Kalau misalnya posisi Pak Ketua Umum kita ajukan sebagai calon presiden kemarin sebagai opsi nomor 1, itu akan diganti dengan opsi yang lain. Lalu itu nanti akan kita serahkan kepada mitra koalisi kita. Pak RB tidak apa-apa tuh, tidak dapat kursi apa-apa nanti. Kalau misalnya Golkar jadi bergabung dengan PDIP. Tidak ada masalah. Karena kan Pak Jokowi sampai sekarang belum kedengeran akan dipasangkan dengan Pak RB begitu kan. Sudah ada calon-calon yang memang sudah diunggulkan sudah lama begitu. Ini Pak RB kalau nggak dapat kursi nggak apa-apa. Nah, kita kan patuhi ketentuan syarat-syarat dari Ibu Mega. Ibu Mega mengatakan kami ingin berkoalisi masih terbuka tanpa syarat. Ya sudah, kita berkoalisi tanpa syarat juga. Artinya kalau memang begitu pilihannya ya, artinya ini kan bahasa komunikasi yang sekarang dibangun, di mana Pak Jokowi juga mengatakan gotong royong. Golkar juga mengatakan kita gotong royong. Gotong royong misalnya kita punya 91 kursi, kita gotong royong kan, kita juga akan menggerakkan mesin partai. Sekarang mesin partai Golkar kan bila dikatakan lagi berhenti ini. Lagi istirahat. Tetapi sudah siap sebetulnya mau digerakkan kemana armada ini gitu. Artinya setelah tanggal 18 nanti kemudian ada keputusan, lalu disetujui secara bersama, tanda tangan bersama. Nah, siapa yang diajukan kepada KPU itulah posisi Golkar. Apapun ya, walaupun tidak dapat kursi cawapres pun tidak apa-apa. Tidak ada masalah karena itu kan kita bicara kepentingan bangsa. Baik, saya ingin ke Pak Jazul. Ini PKS kemana jadi Pak Jazul? Pertama, PKS ini kalau kita ikuti di media ya, saya kebetulan juga anggota Majelis Syuro karena sudah muncul ke media. Media tanyanya sama Pak Jazuli. Jadi Pak Jazuli ikut ke media. Sudah diberitakan bahwa PKS sudah melaksanakan rapat Majelis Syuro beberapa pekan yang lalu. Saya kebetulan juga ikut. Nah, di Majelis Syuro itu kita bahas seluruh kemungkinan kerjasama dan koalisi. Kemudian juga kita ekspos komunikasi politik yang telah terjadi antara Presiden PKS, Ketua Majelis Syuro PKS dengan siapa saja. Kita tentu dengan Pak Abu Rizal Bakri beberapa kali, dengan Pak Wiranto beberapa kali, dengan Pak Prabowo juga beberapa kali. Bahkan Pak Prabowo waktu di Majelis Syuro itu mengirim surat secara resmi meminta PKS bergabung untuk bersama-sama membangun bangsa ini, dan surat itu dibacakan. Saat itu kami memang fokus sudah kira-kira mana sih yang lebih
lebih serius mengajak bekerja sama membangun ini. Tapi kemudian kami membentuk tim 5. Nah, tim 5 inilah yang akan terus mendalami apa yang harus dibicarakan, dibangun dan seterusnya. Kenapa? Karena kami tidak ingin koalisi ini seperti yang terjadi sebelumnya atau saat ini ya. PKS ini seringkali dianggap anak nakal oleh paling tidak dalam opini media lah. Kemudian juga bahasa yang lebih sadisnya berkhianat karena beberapa kali usulan pemerintah menaikkan harga BBM PKS tidak setuju. Karena PKS masih menawarkan cara lain untuk tidak menaikkan BBM sebenarnya. Ada cara-cara lain kalau terkait dengan masalah APBN dan seterusnya. Karena koalisi yang ingin dibangun oleh PKS ini kan koalisi untuk membangun kesejahteraan rakyat, bukan ingin melukai perasaan rakyat. Nah, kesamaan pemahaman seperti inilah. Jadi koalisi tidak berhenti hanya Anda dapat kursi sekian, Anda dapat kursi menteri sekian dan seterusnya. Bukan itu yang diinginkan oleh PKS. Bagaimana bangsa ini ke depan bisa kita bangun secara bersama-sama. Artinya koalisi itu kan kerjasama. Artinya koalisi itu juga bertanggung jawab bersama. Gitulah. Kan ada tanggung jawab bersama, ada kerjasama, ada bekerja sama dan ada tanggung jawab bersama. Jadi kan, kalau PKS umpamanya ingin menetapkan koalisi dengan pakai syarat-syarat, itu jangan dimaknai bahwa itu adalah pragmatisme, tidak. Tetapi syarat-syarat yang diajukan itu adalah bagaimana koalisi ini kita lakukan sesuai dengan maknanya koalisi itu. Yang kedua, kita betul-betul membangun koalisi ini untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk melukai perasaan rakyat. Berarti Pak Jazuli masih ada kemungkinan dong sebetulnya juga melirik kepada koalisi PDIP begitu. Kalau memang ideologinya kemudian bisa. Kalau bicara kemungkinan itu hanya satu yang tidak mungkin. Tuhan ada dua, itu tidak mungkin. Yang lain itu semuanya bisa mungkin. Berarti masih cair. Tetapi terus terang saja memang fokus pembahasan pada yang tadi oleh tim 5 itu kita dalami seperti itu. Kalau kemungkinan saya kira selama belum istilahnya anak muda yang ingin melamar seorang gadis cantik itu sebelum janur kuning melengkung di atas rumahnya, ya kita masih punya kesempatan. Begitu pula sebelum semua kandidat ini adalah mendaftar ke KPU, itu semuanya masih sangat kalau Golkar kita tunggu sampai 18 Mei. Kalau PKS? Ya insya Allah PKS sih sebenarnya sudah semakin mengerucut ya pembicaraan-pembicaraan. Tapi kita tadi kita tidak ingin terjebak oleh persoalan-persoalan teknis dulu, tapi kita sepakati dulu persoalan besarnya. Itu yang diinginkan oleh PKS. Nah ini kalau bicara persentase berapa persen sekarang yang sudah sepakat? Jadi kan kalau bicara dukungan itu tidak bisa berapa persen, harus semua sempurna baru itu akan terjadi. Tapi insya Allah mudah-mudahan ya. Saya kira pada prinsipnya PKS akan terbuka koalisi dengan siapa saja. Tetapi kalau kita melihat belakangan ini, calon presidennya akan hanya mengkerucut pada dua. Kemungkinan besarnya ya. Kalaulah betul apa yang diberitakan di televisi bahwa Golkar akan menjatuhkan pilihan gabungannya kepada Pak Jokowi atau Pak PDIP, ya meskipun tanpa alasannya Bang Pilih yang tadi mengatakan satu jalur, apa kalau bicara satu jalur tentu Prabowo lebih anak kandungnya Golkar kalau itu, bukan hanya satu jalur ya kan, kalau itu kan anak kandung. Jadi kalau bicara partai baru sesungguhnya yang sekarang ini terjadi, memang namanya baru tapi orangnya orang lama semua. Hanura adalah orang Golkar, Gerindra adalah orang Golkar, Nasdem juga orang Golkar. Semua pentolannya yang pernah calon kandidat baik itu pimpinan Golkar maupun presiden capres di Golkar gitu. Jadi memang kalau yang dikatakan oleh Bunda ini luar biasa. Memang Golkar ini yang melahirkan tadi rahimnya subur dia bilang. Jadi sesungguhnya namanya saya baru tapi orangnya ini semua stok lama sebenarnya. Jadi kalau mereka itu kelihatannya lompat kayak Nasdem, itu wajar karena sudah puluhan tahun dididik oleh Golkar gitu. Jadi cara-cara itu sudah tahu. Jadi kalau kita melihat partai yang baru kemarin itu sesungguhnya cuman PBB sama PKS. PKPI juga kan dulunya lahir dari Golkar juga rahimnya gitu. Baik, tapi sebelum break saya mau tanya lagi, jadinya kira-kira bagaimana Pak Jazuli? Sudah berpanjang-panjang PKS tapi tetap akan berkoalisi. Ya pasti. Ya, PKS tetap akan berkoalisi dan berkoalisi dengan orang yang akan menyambut hal-hal yang diinginkan oleh PKS dalam arti koalisi harus komprehensif, koalisi harus untuk kepentingan bangsa dan negara, koalisi untuk mensejahterakan rakyat. Baik, kita berikut sebentar ya Bapak-Bapak, Bu Siti ya. Pemirsa, kami harap Anda tetap bersama kami. Ada Pak Berita, segera kembali.
persentase sih 90%. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan diskusinya. Saya sekarang ingin ke Bang Riko nih. Bang Riko, tadi Anda belum bicara masalah ini ya, dari koalisi ini kan karena PDIP ya. Ini adalah pihak yang pengantinnya sudah pasti, cari tinggal cari pasangan begitu. Saya nanti ingin tanyakan masih kapan sih gitu keluarnya? Kalau kemarin kita ada bicara dengan PAN dan lain sebagainya, PAN juga menunggu rapimnasnya begitu. Tapi kalau dari Pak Jokowi sendiri atau Bu Mega lah begitu, itu apa sih yang sekarang sedang digodok begitu? Ya, memang kan pertama untuk menjadi pasangannya Pak Jokowi ini kan memang tentunya memutuskan ini kan bukan sesuatu hal yang mudah juga. Pertama harus saling melengkapi dengan Pak Jokowi, baik itu dari segi kapabilitas maupun juga kecocokan, loyalitas selama 5 tahun. Tapi kalau kita melihat dari perjalanan panjang Pak Jokowi dari mulai Solo, Jakarta, kemudian ini menuju RI1, selalu PDI Perjuangan dan Pak Jokowi itu memfungsikan calon atau memfungsikan wakilnya itu menjadi betul-betul berfungsi, tidak hanya sebagai kalau dikatakan ban serap seperti itu, tidak seperti itu. Nah, dan ada satu hal yang menarik juga, bahwa wakilnya itu selalu orang yang tegas, yang punya prinsip. Nah, tentunya untuk menentukan dari pilihan-pilihan yang ada ini kan tidak mudah. Bagaimanapun kalau dipilih satu, tentunya yang satu juga akan menjadi satu ini ya, katakanlah tanda tanya seperti itu. Jadi kita juga, Bu Mega teristimewa dengan Pak Jokowi di dalam memutuskan ini berhati-hati sekali. Dan juga melihat kepada seluruh yang ada ini dan juga serapan dari masyarakat. Tapi tentunya juga berkomunikasi dengan partai-partai yang mendukung kita. Seperti sekarang tentunya dengan Nasdem, dengan PKB, begitu juga dengan Pak Jokowi. Tapi nanti siapa sih pengambil keputusan cawapresnya Pak Jokowi itu siapa? Apakah Ibu Mega? Apakah kemudian juga partai peserta koalisi di dalam itu juga berhak bersuara atau ngikut aja? Kayak tadi kata Bang Indra ya, pokoknya kita ikut arahan Bu Mega bilang ini begitu. Memang menyerahkan sepenuhnya kepada Ibu Mega dan Pak Jokowi. Itu dari kesepakatan dengan partai-partai yang ada. Tetapi bagaimanapun juga, begitulah kita di dalam etika ketimuran ini diajak rembuk bersama, tetapi tetap keputusan akhirnya karena ini akan menjadi pasangan Pak Jokowi dan juga sebagai yang memimpin kerjasama ini di Ibu Mega. Tentunya seperti itu. Dan ini yang betul-betul kita menunggu saat yang tepat tentunya. Bagaimanapun juga, apalagi wakil presidennya, calon wakil presidennya juga menentukan sekali untuk elektabilitasnya, Bu Siti Zuhro, ya Pak Zazuli. Bagaimanapun juga ini juga dilihat oleh masyarakat. Nah sekarang bagaimana cara kita menyerap dari kader-kader kita, menyerap juga dari banyaknya masukan dari masyarakat, begitu juga dari survei-survei yang ada. Nah ini tentunya nanti semua feeding ini, semua nanti bahan ini kita berikan kepada Ketua Umum dan Pak Jokowi, begitu juga dengan partai-partai yang sudah mendukung. Waktu pendaftaran untuk Capres dan Cawapres kan sudah semakin sempit ya. Tanggal 18 sampai ya, apakah 20. Kita akan apakah publik begitu kita bersama akan melihat kejutan, mungkin ada nama baru yang keluar tuh dari intern PDIP seperti apa? Ya semuanya tentu kemungkinan itu kan ada, Mbak. Sebelum diputuskan tadi ya, sudah disampaikan. Sudah sepakat kata Pak Jazuli yang tidak mungkin hanya Tuhan dua itu. Sebelum ada janur kuning, kalau meminjam istilah kuning ini kan semua masih memungkinkan. Tetapi apapun juga tentu tidak berbeda jauh dengan yang sudah berkembang di masyarakat. Karena bagaimanapun ini yang sudah mengemuka, ini mempunyai kapabilitas yang baik dan juga elektabilitas yang memang baik pula seperti itu. Bu Siti, saya di sini kan melihat sebenarnya Golkar dengan dengan bagasinya yang cukup besar begitu, 91 kursi ini kan kalau ke sini bikin berat di sini, ke situ bikin berat di situ, itu sebetulnya bagaimana sih sebetulnya arah Golkar? Apakah dia bisa cukup menentukan begitu, Bu Siti? Iya, memang pandangan publik kan Golkar ini dihuni oleh SDM yang bagus. Heterogenitas Golkar ini mungkin khas sekali gitu ya. SDM bagus, heterogen, dan jangan lupa memang ownernya banyak gitu. Karena tidak
satu gitu ya, patron gitu ya, seperti mungkin di partai tertentu. Di sini tidak ada patron gitu. Jadi kalau ketua umum katakan ketua umum memiliki otoritas dan sebagainya, tapi bukan berarti lalu elit lain itu juga tidak berfungsi. Gitu. Nah ini yang kekhasan dari Golkar itu yang mungkin perlu kita pertimbangkan ya, khususnya kepiawaian dalam melakukan strategi taktik. Tapi apakah pemilu 2014 ini memberikan peluang besar kepada Golkar untuk tetap bermanuver atau menggunakan strategi taktiknya yang jitu gitu? Saya melihat justru geliat dari Golkar di pemilu saat ini itu lamban sekali gitu ya. Kita tidak tahu, seolah-olah Golkar dihadapkan pada satu dilema yang di situ geliatnya menjadi sulit sekali. Ke kanan susah, ke kiri susah, lalu mau membuat sendiri juga susah gitu. Apa karena memang sudah paling tidak 2 tahun belakangan memang dipersiapkan mesinnya ini untuk capres begitu? Iya, jadi ada yang ngunci ya, dikunci sendiri, lalu kesulitan sendiri. Karena ini yang dipahami oleh publik tentunya ya, mudah-mudahan tidak salah gitu, bahwa pencapresan Pak Abu Rizal Bakri tahun 2012 ini kan jauh sekali, menuju 2014, berarti kan praktis hampir 2 tahun waktu untuk diberikan ke Pak Abu Rizal Bakri, dengan asumsi bahwa elektabilitasnya itu memang oke. Nah, 2 tahun cukup untuk menuai. Iya, ternyata memang kelihatannya lagi-lagi masyarakat ini tidak bisa didikte oleh yang namanya lembaga survei ternyata, dan belum meningkat secara tajam tentunya untuk menyaingi 2 poros lain, 2 tokoh lain seperti Jokowi dan Prabowo. Nah ini masalah tersendiri bagi partai-partai lain seperti PKS, seperti mungkin PKB, PAN, lalu siapa lagi, P3, dan juga Hanura dan sebagainya, itu ingin ingin proaktif dan menggabungkan dirinya, itu kan menghitung, saya mau bergabung kalau tokohnya menang kan gitu. Kalau tokohnya kalah saya nggak mau. Nah, itu yang dihadapi, dilema itu yang dihadapi. Tapi lalu Golkar tidak menanggapi tangkas gitu, cepat, sehingga bertele-tele, bahkan ini sampai tanggal 18. Mengapa tidak tanggal 20 sekalian gitu kan? Sekalian deadlock kan. Nah, mestinya tidak seperti itu. Jadi dalam politik kan harusnya memang ada opsi-opsi tadi itu. Kalau seperti ini harus bagaimana? Jadi tidak lalu nanti Golkar disalahkan oleh konstituen yang sudah memilih kan itu. Dan sekarang pastinya ada keresahan. Jangan dilihat wajahnya Bang Indra Piliang ini kelihatannya happy gitu, padahal sedih di dalamnya. Iya Bang Indra, gimana Bang Indra, katanya Golkar bertele-tele, lambat manuvernya, lambat karena ada kuncian yang ternyata akhirnya kunciannya itu membatasi gerak, Bang Indra. Iya, saya kira memang ada ya yang pihak-pihak yang seperti itu. Artinya kita coba bangun jembatan, lalu ada yang menggergaji gitu. Jadi setiap jembatan yang kita laluin bukan jembatan itu bagus, tapi malah runtuh. Pas kita lihat lagi, loh kok udah runtuh. Tapi itulah dimana politik di Golkar ya, karena semua saling tahu sebetulnya, semua bisa baca kekuatan masing-masing. Tapi kalau dilihat dari sisi top leader tetap Bang Ical ya, Bang Ical dalam arti begini, dari sisi survei capres, Bang Abu Rizal Bakri ini kan nomor 3 surveinya, terakhir angkanya 9%. Di bawah itu kan nggak ada gitu, tokoh Golkar pun nggak gitu. Nah artinya sudah dikunci di sini. Yang kedua, kalau kita baca hasil survei, misalnya kenapa memilih Golkar, itu kontribusi dari nama Abu Rizal Bakri itu ada sekitar 28%. 28% karena Abu Rizal Bakri mereka milih Golkar, karena beringin, karena Orde Baru mereka pilih Golkar. Misalnya kan, kalau karena Orde Barunya ada sekitar 30-an ya, 30%. Jadi ada sebagai tokoh utamanya tetap gitu, jangkarnya tetap. Nah yang lain ini nggak ada yang ngatasin. Nah nggak ada yang ngatasin. Sama kalau seandainya di PDI Perjuangan itu misalnya Mbak Mega yang di atas dan nggak ada Jokowi di atas, pasti Mbak Mega yang maju. Nah ini kan masalahnya di atas Bang Ical ini kan nggak ada yang lain yang katakanlah dari sisi survei mengalahkan, bisa tidak mengalahkan. Ada plan B, plan C itu tidak ada. Cuman yang membedakan sebenarnya kan ini satu pelajaran yang baik juga ya bagi kita semua, bahwa di PDI Perjuangan
proses regenerasi itu berjalan dan proses penyerapan dari masyarakat begitu juga dari kader-kader itu berjalan, dan disinilah kenegarawanan dari Ibu Mega menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Jokowi. Sebenarnya hal-hal ini yang sebenarnya patut juga dicontoh oleh yang lain-lain. Kenapa sebagai seorang pemimpin harus dia yang maju? Kalau memang ada yang lain yang memang bisa diterima dan juga bisa menjadi proses regenerasi, kenapa tidak? Bahwa sikap-sikap seperti inilah yang memang harus kita adakan perubahan. Ini menarik ya. Kalau kita kaitkan dengan pilkada, coba kita review berapa pilkada yang dimenangkan oleh PDIP, berapa pilkada yang dimenangkan oleh PKS, dan berapa pilkada yang dimenangkan oleh Golkar. Golkar di Jakarta kalah. Golkar di Jawa Barat kalah, yang baru-baru lah. Golkar di Sumatera Utara kalah, gitu ya. Golkar di Bali kalah, di Jawa Timur juga kalah. Sudah, itu yang terakhir ya kita saksikan pilkada. Itu artinya mestinya cepat mengantisipasi, memprediksi, dan mengakomodasi bahwa masyarakat sekarang itu tidak mau lagi di fait accompli oleh pilihan-pilihan sepihak dari partai politik. Kuncian-kuncian itu ya sudah nggak bisa. Saya kira itu ya. Akhirnya jadi lari. Itu saya setuju itu. Artinya, dan memang di dalam saya sendiri melakukan semacam perlawanan gitu, perlawanan secara internal gitu. Tetapi bahkan sering sekali saya ditegur gitu, ke Kalimantan. Jadi benar tadi kata Bu Siti, wajahnya bukan tenang-tenang saja. Termasuk di DKI. Di DKI saya satu-satunya orang DPP Partai Golkar yang mendukung Jokowi. Udah saya katakan terang-terangan di TV One, pokoknya putaran kedua saya pribadi memilih Jokowi Ahok, saya bilang kan. Saya nggak tahu partai seperti apa. Mestinya partai ikut saya. Nyatanya enggak kan? Nah, artinya begini. Memang Golkar ini kan partai yang 50 tahun usianya, mau 50 tahun ini, antrinya panjang. Senioritas. Begini, kalaupun saya misalnya yang muda ini baru 5 tahun berkiprah di partai, mau ambil pada posisi tertentu, yang lain udah 10 tahun, 20 tahun. Nah, ini akhirnya antrinya ini yang menyebabkan banyak kader kita yang senior, dan menurut saya memang ke depan Partai Golkar akan banyak digerakkan oleh politisi non parlemen. Artinya ada Nurul Arifin, Hajian Toto Hari Priyo, yang sekarang berada di luar. Mudah-mudahan mereka nanti yang kita majukan ke pemilihan kepala daerah. Ini nanti terkait saya ingin tanya bagaimana pendapat Bang Indra, maksudnya dari Golkarnya lah ya, wacana ini sekarang kan Sri Sultan di Hamengkubuwono ke-10 dicalonkan sebagai calon presiden. Wacananya dari Demokrat ya, tapi kita akan rehat dulu sebentar. Pemirsa, kami harap Anda tetap bersama kami. Ada Apa Berita segera kembali. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagaimana prediksi kekuatan dukungan Capres di DPR nanti terkait dengan hasil rekapitulasi KPU? Kita masih bahas ini. Tapi saya tadi masih utang pertanyaan ya tadi dengan Bang Indra, bagaimana menyikapi wacana Partai Demokrat yang memajukan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 sebagai capresnya? Ya, memang kita melakukan komunikasi dengan Partai Demokrat. Antara lain Pak Abu Rizal Bakri datang ke Pak SBY, kemudian melakukan. Kita juga dikasih waktu sebetulnya 4 hari dari kemarin, berarti tinggal 3 hari lagi. Artinya apakah kita akan merapatkan kapal kita untuk bersama dengan Partai Demokrat dan kemudian 1-2 partai lain untuk mengajukan Sultan poros baru sebagai kekuatan baru. Nah, peluang ini juga masih ada. Artinya kelompok yang menginginkan ini di partai itu juga akan berjuang di dalam Rapimnas agar opsi ini yang dipilih gitu. Nah, jadi kalau di Golkar itu misalnya ada 3 kelompok sekarang, ada Pak Jokowi, ada Pak Prabowo, kemudian ada Sultan misalnya, itu 3 itu akan bertarung. Akan bertarung di dalam Rapimnas. Nah, DPP akan melihat seperti ini. Kalau perlu voting, oke, kalau kita voting masukin, kita pilpres, kita pilpres duluan nanti pas Rapimnas itu kita pilpres duluan. Yang mana suara terbanyak itu kita pilih. Artinya ini satu proses yang demokratis saya kira, dan tidak menutup diri terhadap kemungkinan yang seperti itu gitu. Tapi kembali lagi ya, jadi apapun juga memang posisi Pak ARB dalam hal ini juga maksudnya tidak mengembul lagi menjadi capres begitu. Jadi apapun lah begitu. Jadi kalau saya kira opsi itu sekarang sudah mulai dikatakan sangat kecil. Bisa dikatakan 1% ya. Kenapa? Kenapa saya lihat ini setelah pileg itu mesin partai tiba-tiba berhenti.
Karena semua berhitung iuran ya? Tidak ada misalnya iklan di televisi, kemudian tidak ada perintah. Saya selalu bilang sama Bang Ical, saya bilang, teman-teman di daerah sudah tunggu instruksi. Mana instruksinya? Saya bilang kan, mana surat perintah hariannya? Enggak ada, kamu tunggu aja, sabar katanya. Jadi dengan bahasa politik yang seperti itu kita bisa membaca bahwa memang tidak ada lagi target untuk maju pemilihan presiden, artinya memajukan Pak Abu Rizal Bakri sebagai presiden. Memang dulu ada kemungkinan seperti itu ketika komunikasi dengan Pak Prabowo. Artinya kita akan mencoba membantu Pak Prabowo untuk menang di putaran kedua. Nah, di putaran kedua, artinya Bang Ical maju, tapi hanya sekedar untuk dikalahkan. Tapi Bang Ical itu kan tidak orang yang nggak mau seperti itu. Artinya kita baca-baca, loh dia kan nggak mau tercatat dalam sejarah hidupnya, maju hanya untuk dikalahkan dan kemudian memberikan kesempatan kepada yang lain. Jadi kemungkinan besar pilihannya sekarang adalah Golkar akan bergabung dengan kekuatan yang bisa memenangkan Pilpres ini satu putaran, dan itu sepertinya yang kekuatan yang akan menang, tapi yang lain masih ada peluang. Jadi walaupun tipis tapi berarti maksimal posisi di Golkar nanti adalah cawapres ya, atau hanya ikut dalam koalisi tanpa dapat kursi cawapres begitu ya. Di PKS sendiri bagaimana Pak Jazuli, Anda menyiapkan cawapres untuk Pak Prabowo? PKS ini pertama di samping PKS tidak minder dengan perolehan yang ada, tapi PKS juga tahu diri dengan perolehan kursi ya antara 40 atau kalau menang nanti dalam gugatan itu 42 umpamanya. Kita kan juga sadar bahwa 42 kursi ini juga harus membuat kita menyadari betul, karena kan yang diinginkan oleh PKS itu juga saya kira sama lah dengan partai lain. Kita mendukung seseorang itu bukan hanya karena ayo rame-rame dukung, ayo yang penting kita dukung karena dia membawa dan mengambil kader terbaiknya jadi cawapres umpamanya. Saya kira setiap partai punya pemikiran itu, tapi bagi PKS itu adalah nomor sekian. Tapi bagaimana kita mendukung, yang didukung kita menang. Kemudian juga yang paling penting dari awal saya mengatakan bahwa koalisi ini harus dimaknai kalimat sesuai dengan kalimat koalisinya. Bukan hanya sekedar basa-basi, bukan petak umpet, bukan apa segala macam. Nah itu yang paling penting. PKS pernah membuat terobosan baru, membuat pemilu internal PKS, mencari kader terbaik. Terpilihlah 3 kader terbaik, yang 3 besarnya yaitu Pak Hidayat Nur Wahid, kemudian Pak Anies Mata, Presiden PKS, kemudian Pak Aher, Gubernur Jawa Barat. 3 orang ini kita mengatakan bahwa inilah capresnya PKS sebelum pileg. Tetapi begitu sudah pileg kita lihat hasil pemilu, lalu kita lihat secara realistis. Tetapi tidak salah juga kalau kita mengatakan kepada yang mengusung, ya kalau 3 kader terbaik ini bisa dipilih salah satunya, ya alhamdulillah. Kalaupun tidak dipilih, ya kami tidak akan mutung. Kebangetan. Nggak begitu pun. Kalau kebangetan nanti kita mutung setelah itu, istilah orang Betawinya. Ngamuk kita kan. Nah kita lihat saja bagaimana kalau kan juga seperti yang dikatakan oleh juragan dari PDI ini, untuk menjadi cawapres itu kan juga harus chemistry, harus pas, harus mendongkrak elektabilitas dan seterusnya. Saya kira ini juga yang harus dipahami oleh semua partai politik menurut saya dalam membangun koalisi, dan itu PKS paham dan sadar betul tentang persoalan-persoalan seperti ini. Jadi PKS ketimbang ngotot dengan kadernya untuk menjadi cawapres, PKS lebih penting berbicara koalisi ini seperti apa ke depan kita bangun bangsa dan negara ini. Itu jauh lebih penting buat PKS. Begitu. Baik, tapi kalau ada kursi cawapres untuk PKS siapa, Bang Anies Mata atau Pak Aher atau Pak Hidayat Nur Wahid? Mungkin akan lebih arif dan bijak supaya kami juga tidak melihat diskriminasi. Ya kita serahkan saja dipilih kepada capresnya. Capres akan memilih siapa? Chemistry-nya dengan siapa begitu? Ya kira-kira begitulah. Kan kalau kita paksakan lalu cawapresnya juga capresnya nggak merasa nyaman, kan nggak enak juga. Belum apa-apa, bagaimana mungkin orang melakukan pernikahan belum menikah orang sudah tidak merasa nyaman? Ini kan masalah juga gitu. Kita tidak ingin membangun negeri ini didasari oleh ketidaknyamanan. Nah lebih parah lagi kalau cawapres itu
membuat orang pada lari. Nah ini juga kita khawatir juga ini. Nah ini juga boro-boro membantu elektabilitas ya. Nah penting menurut saya oleh capres-capres ini kita lihat, jangan sampai dia mencari cawapres, begitu digandengkan cawapres ini membuat orang pada kabur. Nah kita ini mau gaya mendampingkan orang atau kita mau menang dalam pemilihan ya, itu yang kita pahami, makanya langkahnya Pak Jokowi sangat berhati-hati ya. Kita tunggunya jalan lama sekali. Ini kita akan break sebentar. Kemudian dari sini kita akan lihat bagaimana koalisi-koalisi ini akan membentuk nanti harmonisasi di pemerintahan terkait dengan peta kekuatan di DPR-nya nanti ya. Kita akan rehat sebentar. Pemirsa, kami harap Anda tetap bersama kami segera kembali. Iya, itu udah. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Bapak-bapak dan Ibu, dalam 5 menit terakhir ini saya ingin beri kesempatan dulu kepada Ibu Siti Zuhro. Ibu Siti Zuhro, kita lihat bahwa bagaimanapun juga koalisi yang dibentuk ini ada PDIP dengan 109 suara, PKB, bagaimanapun juga bagi-bagi kursi di DPR ini nanti akan menentukan harmonisasi pemerintahan. Apa yang kita lihat di 2009 kemarin dengan Demokrat, PKS dan lain sebagainya. Dinamikanya seperti apa? Apa yang Anda lihat? Siapa sih sebetulnya yang sekarang sebetulnya bisa menjadi bola liar yang bisa sebetulnya meningkatkan bargaining position dia dalam penentuan capres-cawapres? Iya. Ke depan memang kita inginkan, saya setuju ya dengan apa yang disampaikan oleh Bu Mega berkali-kali, yaitu ini adalah nanti koalisi yang kerjasama yang ramping gitu ya, yang efektif, yang solid, yang paralel antara koalisi di pemerintahan dan koalisi di parlemen. Dan tentunya jangan ada bongkar pasang kabinet kan seperti itu. Dan ini kabinet kerja, jadi sudah jelas sebetulnya lebih tidak pada pragmatisme, oportunisme seperti itu. Kalau itu yang dibangun tentunya gitu ya, kita akan menyaksikan bahwa satu pemerintahan yang efektif, pemerintahan yang lebih katakan lebih produktif ya dalam mengeksekusi program-program itu akan lebih nyata nantinya. Kalau kata kuncinya ramping, apakah berarti peserta dalam koalisi itu tidak perlu partai banyak begitu, tidak perlu banyak-banyak merangkul partai lain atau bagaimana? Iya, kalau ramping dan sebagainya konsistensinya berarti minus Golkar, hanya PDIP, Nasdem dan PKB. Kita tidak tahu apakah betul nanti Golkar happy dengan tawaran dari PDIP. Ini PDIP dan Golkar ada di sini, silakan. Tapi saya membacanya Bu Mega ini konsisten untuk tidak melakukan perubahan statement dalam saat yang tidak terlalu jauh seperti itu. Kalau Gerindra sudah jelas dari awal adalah tenda besar. Yang ingin dibangun adalah rumah besar, tenda besar seperti itu. Dan kecenderungannya saya membaca PKS itu akan ke sana sebenarnya. Jadi yang betul-betul bisa jadi tersisa yaitu adalah Demokrat dan Hanura dan Golkar. Apakah Golkar akan membangun koalisi tersendiri ataukah langsung merapat ke PDIP yang diyakini akan menang kan gitu. Nah ini yang kelihatannya masih so-so ya, karena lalu kita publik ini harus membaca dulu tanggal 18. Jadi kita harus menghafalkan 18 Mei lagi. Apa yang terjadi 18 Mei itu kita juga nggak tahu gitu. Saya yakin jangan-jangan Golkar juga nggak tahu apa yang akan terjadi tanggal 18 itu. Karena tadi Golkar kan masih nunggu mekanisme, katanya mau capres pemilihan sendiri. Pak Riko, tolong singkat sebagai closing statement. Iya, memang kalau kita melihat, kita kan membentuk kerjasama di antara partai untuk mengusung Pak Jokowi. Tetapi sebenarnya inti dari utama adalah kita berkoalisi dengan rakyat. Kita punya satu keyakinan, kalau kita berkoalisi dengan rakyat, katakan kalau tadi dikatakan kerjasama yang ramping, tetapi di parlemen kita juga tidak khawatir, karena kita meyakini kalau kita mengutamakan kepentingan rakyat, pasti juga teman-teman di parlemen itu juga akan mendukung, seperti itu. Baik, Bang Indra. Ya, kalau kita lihat kan posisi Golkar ini dengan 91 kursi tentu sangat menentukan gitu. Kalau dihitung-hitung, kalau Golkar bergabung dengan katakanlah koalisi PDI Perjuangan itu bisa di atas 50%. Kemudian kalau bergabung dengan Demokrat dan Hanura itu 40%. Kalau bergabung dengan Gerindra itu juga ada di angka 45%. Jadi kemanapun Golkar bergerak, dia akan memberikan beban dan kekuatan kepada yang lain. Nah, kita tinggal menghitung waktu sekarang untuk Pilpres ini, karena tanggal 9 Juli ya, kelihatannya Golkar akan lebih memilih untuk realistik dan rasional daripada kita terus-menerus dibebani dengan masa lalu gitu. Nah,
Misalnya saya sering katakan bahwa Golkar pernah bekerjasama dengan PDI Perjuangan waktu Mbak Mega jadi presiden. Golkar yang menjamin tidak akan ada impeachment sampai akhir masa jabatan. Pak Akbar Tanjung waktu itu menjadi ketua umum dan sekaligus ketua DPR dan terbukti gitu. Kemudian putaran kedua Pilpres 2004 Golkar juga ke Mega Hasim, sekalipun ada juga yang bergerak ke SBJK. Nah, artinya pola kerjasama yang dilakukan oleh Golkar baik dengan PDI Perjuangan, dengan Demokrat, dengan Gerindra, kita juga pernah bekerjasama dalam hal mengkritisi pemerintahan di parlemen. Baik, berarti secara historis mampu bekerja sama dengan siapa saja Pak Jazuli? Ya. Dengan perolehan suara di parlemen yang sekarang ini flat ya, saya melihatnya ini tidak terlalu signifikan perbedaan-perbedaan itu. Memang siapapun yang menjadi capres yang potensi jadi, menurut saya dia harus mampu membangun komunikasi yang bagus dengan seluruh partai politik yang ada di parlemen. Jadi tunjukkanlah empati, meskipun mungkin punya potensi menang, tapi tetap kita harus akui kehandalan Golkar dalam mengelola dan komunikasi selama ini ya. Nah, oleh karena itu juga menurut saya apa yang kehandalan yang ada dalam Golkar itu harus kita patut dicontoh oleh partai-partai yang mengusung capres yang menang nanti. Jadi kalau sudah nanti terbangun terpilih jadi presiden, maka partai-partai yang di parlemennya itu harus membangun komunikasi yang cukup bagus dengan partai-partai yang kebetulan mungkin tidak berkoalisi dengan yang menang itu. Jangan diciptakan gap menurut saya. Nah, untuk tidak menciptakan gap itu ya dari sekarang ini terlepas dari berkoalisi dengan siapapun, maka seluruh partai atau seluruh capres yang akan maju ini harus menunjukkan empati dan komunikasi yang bagus menurut saya. Kematangan politik supaya nanti tidak ada kegaduhan di parlemen. Karena mungkin saja orang kan setiap apa yang terjadi voting di parlemen selalu akan mengatasnamakan publik dan rakyat gitu. Kan seperti itu. Nah, maka kalau mengklaim bahwa ini kepentingan rakyat, saya kira semua partai di parlemen akan bisa melakukan itu. Tetapi yang dibutuhkan bukan itu. Yang dibutuhkan adalah bagaimana nanti ke depan pemerintahan itu bisa berjalan secara efektif dan tidak ada kegaduhan-kegaduhan politik menurut saya. Karena kalau terjadi kegaduhan politik di parlemen, ini tidak dianggap ringan juga. Maka harus ada komunikasi yang bagus. Baik, jadi sekarang para capres juga humble pada semua pihak begitu ya. Karena siapapun koalisi atau tidak koalisi nanti pada akhirnya akan bekerja sama dan mendukung 5 tahun ke depan. Baik. Terima kasih Bang Indra, Bang Riko, Pak Jazuli, Bu Siti, terima kasih hadir malam ini di hari libur. Baik, terima kasih. Pemirsa, demikian diskusi kita pada malam ini. Kami harap Anda tetap bersama kami karena JAK TV akan terus menyajikan program-program yang menarik bagi Anda. Saya Tia Ifada undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.